Inilah kehidupan yang terjadi pada masyarakat saat ini. Mereka sangat bergantung pada perkembangan teknologi, yaitu dengan hadirnya sebuah gadget. Dimanapun dan kapanpun, rasanya seperti ada magnet yang tidak bisa melepaskan diri dari gadget. Seakan-akan kita memiliki dunia sendiri. Sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini. Hingga lupa dengan keadaan di sekitarku. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan dengan gadget dapat mengurangi interaksi tatap muka dan memengaruhi kualitas hubungan dengan keluarga dan teman. Gangguan dari aktivitas lain bisa membuat seseorang merasa sulit untuk kembali fokus pada gadget mereka, yang bisa menimbulkan rasa frustasi. Peluang bagi pelaku pencopetan meningkat karena korban lebih mudah ditargetkan. Pelaku dapat dengan mudah mendekati korban yang tenggelam pada aktivitas gadget mereka tanpa merasa terancam. In today's digital age, students are constantly surrounded by smartphones, social media, and online entertainment. While technology is useful for learning, it has also become a major source of distraction. Digital distraction is a serious problem for students, negatively affecting academic performance, mental well-being, and social interactions. It is important to develop better screen habits to stay focused and succeed in school. Studies show that students who frequently check their phones during study sessions retain less information and score lower on exams. Constant interruptions prevent deep concentrations and critical thinking. Excessive screen time and late-night scrolling leads to stress, anxiety, and poor sleep. The pressure to stay connected can make students feel overwhelmed. When students prioritize online interactions over real-time conversations, their communication skills weaken and meaningful relationships suffer. To succeed academically and maintain mental well-being, students must take control of their screen habits. Setting screen time limits, turning off unnecessary notifications, and creating distraction-free study environments are essential steps to overcoming this digital distraction. While technology is a powerful tool, it should be widely used to support rather than hinder academic and personal growth. By making mindful choices, students can stay focused, reduce stress, and build meaningful connections, ensuring a brighter and more successful future. Stay focused, stay disciplined. Success is in your hands. Data juga bahwa dari tahun 2013, data dari World Bank mengungkapkan hampir 25% anak Indonesia ini tidak aktif bermain di luar, alias dia lebih memilih bermain gawai begitu. Yang pemirsa, akibat bermain smartphone berlebihan, seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun di Kabupaten Tanggamus, Lampung didiagnosa dokter mengalami gangguan syaraf atau Bell's palsy. Kecanduan gawai akhir-akhir ini banyak terjadi. Setidaknya hampir setiap bulan, Rumah Sakit Umum Daerah Bakti Dharma Husada Surabaya menangani 1-2 anak yang kecanduan gawai.
Kecanduan gadget atau gawai pada periode emas perkembangan anak juga menjadi persoalan serius. Masalah kejiwaan ternyata bisa menimpa anak-anak yang bersumber dari pemakaian gawai yang berlebihan. Saya mengumpulkan informasi di mana ada sejumlah daerah di hampir seluruh Indonesia anak mengalami gangguan jiwa karena gawai. Saya kasih waktu itu gadget rusak, nggak nyala waktu itu mas. Dalam hitungan menit saya cabut, dia nggak terlepas dari gadget itu. Gadget saya ambil itu masih gini dengan fokus mata di tangan. Saya menemui Viko, bocah yang mengalami gejala kecanduan gadget hingga matanya rusak. Perubahan juga terjadi pada kognitif bocah 9 tahun ini yang semakin malas hingga sulit berkomunikasi. Seusia dengan Viko, sang ibu terpaksa membawa Farhan menjalani terapi anak kecanduan game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menanggapi isu ini, kita harus sikapi sebagai peringatan bukan kepanikan. Berita seperti ini biasanya dibuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak terlalu berlebihan dalam menggunakan gadget. Kita sebagai orang tua harus lebih tegas kepada anak agar hal yang sudah terjadi di isu tersebut juga tidak terjadi kepada anak kita. Saran saya, kita harus membatasi penggunaan gadget sekitar 45-60 menit penggunaan, kemudian 30 menit istirahat. Tujuannya agar otot bahu, leher, dan mata tidak mengalami kelelahan secara berlebihan. Perbaiki postur tubuh saat menggunakan gadget dengan duduk tegak. Jangan bermain gadget sambil tengkurap ataupun miring dalam waktu lama. Dan posisikan gadget setinggi dada. Lalu tidur yang cukup dan mengonsumsi makanan yang bergizi seperti wortel untuk menjaga kesehatan mata. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.